السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق مقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله، وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم:
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai dengan detik yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesempatan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala yang diperintahkan olehnya serta meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan setiap curahan rahmat dan kasih sayangnya Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi yang telah membawa perubahan dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yang membawa kita kepada kejayaan di dunia maupun kejayaan di akhirat. Mudah-mudahan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meninggikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menjadikan kita terus semangat untuk mencintai, meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga dengan kita mencintai dan meneladani baginda Rasulullah, kita semua akan berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah. Kita semua akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita berinteraksi dengan seseorang, ada kalanya komunikasi, hubungan ataupun silaturahmi yang sedang kita bangun mengalami pergeseran. Adanya rasa tidak nyaman dengan orang-orang yang sedang kita bangun komunikasinya. Apakah itu dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, orang-orang yang ada di kantor kita, orang-orang yang berada dalam sekitaran kita, baik di dalam masjid ataupun di luar masjid. Ada kalanya hal-hal yang menyebabkan kita menjadi marah, menyebabkan kita merasa tidak nyaman ketika bertemu dengan orang tersebut. Maka lantas apa yang harus kita lakukan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyikapi kejadian-kejadian seperti itu? Bagaimana kita menindaklanjuti perkara-perkara seperti itu? Karena ini adalah pasti dan pasti kita pernah merasakannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam menawarkan solusi bagi kita. Bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang selama ini menyakiti kita? Bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang selama ini tidak nyaman dengan kita? Apakah kita harus membalas keburukan dia dengan keburukan pula? Inilah yang menjadi
kajian kita pada hari ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama banyak mengutip perkataan Nabi Isa alaihissalam, "Laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaika." Bukanlah berbuat baik tersebut kepada orang-orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Wadzalika mukafa'ah. Dan ini adalah balasan yang kita berikan kepada orang tersebut. Jadi kalau ada orang bersedekah kepada kita, apakah sedekah itu berupa uang? Apakah sedekah itu berupa makanan? Dikirimkan kepada kita, diantarkan ke rumah kita, kemudian kita balas dengan hal yang sama, dengan jumlah yang sama. Katakanlah dia menyedekahkan kepada kita 100.000, kemudian kita balas kembali dengan 100.000. Kadang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf, terkadang kalau kita membuat hajatan, apakah itu kenduri, syukuran dan lain-lain dan sebagainya, kita sering menghitung berapa jumlah sedekah yang dibawa oleh saudara kita. Terkadang kita tanda nyoso yang jo tabuh nomor betatu so jo takalan nomor sa si fulan, nomor tiploh si fulan, padum kejo tiploh ribe. Kaget menan acara hajatan ba rumah bonyan danyo pi akan taujo tiploh ribe. Makanya adalah sebuah kebaikan yang danyo puput, dan itu adalah sebuah balasan. Maka kalau kata Nabi Isa alaihissalam, bukanlah kebaikan kita balas kebaikan tersebut kepada orang yang berbuat baik dengan kita, tapi kebaikan tersebut adalah antuhsina ila man asaa ilaik. Kebaikan tersebut adalah berbuat baik kepada orang-orang yang menyakiti kita, yang menzalimi kita, yang membuat rasa diri kita tidak nyaman, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Kalau kita mampu berbuat baik kepada mereka yang berbuat buruk kepada kita, maka inilah yang disebut dengan ihsan. Dan ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab tafsirnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hari ini kita bisa merelakan, bisa mengikhlaskan, mampu memaafkan orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, orang-orang yang menyakiti perasaan kita. Inilah kebaikan sesungguhnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mampu memaafkan orang lain, orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain pada saat dia disakiti, pada saat dia dizalimi, maka derajatnya ini kalau boleh kita simpulkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini derajatnya para kubara, orang-orang hebat, orang-orang kalau kita sebutkan seperti legend. Jadi kalau sudah sampai ke level legend, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka di level yang paling tertinggi. Ya. Ada orang berbuat jahat dengan kita, kemudian kita balas dengan senyuman. Ada orang berbuat jahat kepada kita, kemudian kita balas dengan kebaikan. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan itu kepada kita semuanya? Di saat ada orang yang menyakiti beliau, di saat ada orang ingin menzalimi beliau, di saat ada orang ingin membunuh beliau, pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah? Pernahkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci kepada orang tersebut? Kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang dalam melakukan kebaikan harus melihat dulu kebaikan apa yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Pada saat kita sakit misalkan, adakah dia berkunjung ke tempat kita? Adakah dia membawa makanan-makanan kesukaan kita?
Atau di saat ada saudara kita yang sakit, kita mengunjungi orang tersebut, kita bawa makanan kesukaan dia. Saatnya kita sakit, dia tahu kita sedang sakit karena nggak nampak ke masjid, karena nggak nampak di kantor, tapi dia tak datang menjenguk kita, dia tak datang menanyakan bagaimana kabar kita. Kemudian kita marah, tersinggung. Maka ini bukanlah sebuah kebaikan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik merupakan sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Ali Imran, Allah gambarkan orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat kebaikan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang-orang yang berbuat kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya, mereka yang senantiasa menyedekahkan hartanya, mengeluarkan kelebihan-kelebihan daripada hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik kepada orang-orang yang mereka cintai ataupun orang-orang yang mereka benci. Kita jangankan orang yang kita benci, terkadang orang-orang yang dekat sama kita saja jarang kita kasih sesuatu, apalagi kepada orang-orang yang kita benci. Maka kalau ini masih menjadi kebiasaan dalam diri kita, masih termotivasi, terdorong dalam pikiran kita untuk berpikir seperti ini, mari sama-sama kita rubah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Meskipun berat, meskipun susah, karena memaafkan orang yang membenci kita, menyakiti kita, menzalimi kita tidak mudah. Tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Berat rasanya. Tapi inilah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antuhsina ila man asaa ilaik. Berbuat baik kepada orang-orang yang melukaimu, yang mencideraimu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Menahan amarah juga perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat orang memancing diri kita untuk marah, pada saat ada orang memprovokasi kita, ayo bakar, ayo selesaikan, hancurkan. Harap waspada, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena Islam tidak mengajarkan kita untuk menghancurkan orang lain. Islam tidak mengajarkan kita untuk mencederai orang lain. Bagaimana hari ini kita mampu memaafkan orang-orang yang mampu menahan amarahnya, orang-orang yang mampu sabar dengan segala ejekan-ejekannya, orang-orang yang mampu sabar dengan segala bullyingnya. Karena kasus pembulian hari ini cukup besar. Nah, kadang-kadang di sekolah bully ini menjadi perhatian semua orang, dari guru, santri, murid, semuanya berpikir bagaimana mencegah agar tidak terjadi bully di dalam sekolah. Tapi kadang-kadang kita lupa, bully itu bisa saja terjadi di dalam rumah kita, terjadi dengan anak-anak kita, terjadi dengan istri kita, atau bisa saja terjadi di sekitaran kita. Di saat kita sedang duduk bersama kawan, di saat kita sedang berkomunikasi dengan seseorang, secara tidak sengaja kita membuli orang. Yang kadang-kadang kita lupa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kadang-kadang kita hanya berpikir bahwasanya bully ini hanya ada di sekolah-sekolah. Terutama sekolah-sekolah yang boarding kadang-kadang. Sekolah-sekolah yang ada pesantrennya kadang-kadang.
Apakah bully ini hanya milik orang pesantren? Apakah bully ini hanya terjadi bagi para siswa? Tidak. Maka hendaknya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersikap sebagaimana yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Menahan emosi kita, menahan amarah kita pada saat orang-orang ingin marah dengan kita. Pada saat orang-orang ingin mencederai kita. Wal 'afina 'anil nas. Siapa orang yang berbuat kebaikan? Mereka orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Siapa di antara kita yang tak pernah melakukan kesalahan? Siapa di antara kita yang tak pernah terjerumus ke dalam dosa ataupun kesalahan? Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, semua keturunannya Nabi Adam alaihissalam, keturunan cucu Nabi Adam alaihissalam pernah melakukan kesalahan. Pasti dan pasti mereka pernah melakukan kesalahan. Maka sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Mereka yang menyadari kesalahan tersebut. Mereka yang menyadari tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana hari ini kita membuka hati kita dengan lapang. Membuka jiwa ini dengan lapang, kita bisa memaafkan orang lain tanpa dia minta maaf. Sebelum dia minta maaf, kita sudah maafkan. Bila perlu kita tak perlu menunggu dia minta maaf dulu baru kita memaafkan orang tersebut. Terkadang dalam pikiran kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menyahai ja'alaka maha mate aku pemaaf. Nah, di antara gedanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mentanam pikiran-pikiran laginya macam. Maka hendaknya hari ini kita mengevaluasi diri kita. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berada dalam kebaikan. Tentu kita ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tentu kita ingin berada di antara orang-orang yang mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga surga yang Allah siapkan untuk kita bisa kita nikmati. Sehingga semua nikmat-nikmat yang ada di dalam surga bisa kita nikmati segera tanpa harus melalui proses masuk ke dalam neraka. Maka pada kesempatan yang mulia ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin mengajak diri khatib sendiri untuk kita muhasabah, untuk kita mengevaluasi diri kita agar senantiasa kita benar-benar mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta meneladani setiap perilakunya di dalam kehidupan kita, setiap perbuatannya di dalam kehidupan kita, setiap sifat-sifatnya di dalam kehidupan kita. Kita amalkan, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Apalagi hari ini kita masih berada di dalam bulan-bulan Maulid. Bulan-bulan di mana hari ini orang Aceh masih dengan semangatnya, masih dengan kuatnya memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masjid kita juga akan menyelenggarakan hal ini. Dukung kegiatan ini. Ajak keluarga kita untuk mendukung kegiatan-kegiatan positif ini. Agar apa? Agar semua bisa merasakan rasa kebersamaan, rasa kebahagiaan, rasa saling cinta, rasa saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mengamalkan setiap yang diperintahkan olehnya serta meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله، وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله، وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيم الصلاة. الله